Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diskusi hari ini yang bertema Modern Nutrition Trend, mengenal Selective Eating Disorder atau SED dan cara mengatasinya. Yang saya hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Bapak Dr. Hades Haji Muhammad Arifin SAG MHum. Yang saya hormati, Ketua Prodi Gizi Ibu Dr. Dina Sugianti MSI. Yang saya hormati, Ketua HMJ Gizi Kak Sesha Candika Hakim. Yang saya hormati, narasumber diskusi 2 kali ini yaitu Kak Ida Hanifatunisa SGZ. Dan yang saya hormati pula teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada diskusi kedua kali ini. Sebelum memulai ke dalam acara inti, yaitu pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Eka Safitri selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara diskusi hari ini, yang bertema Modern Nutrition Trend, mengenal Selective Eating Disorder atau SED, dan cara mengatasinya. Sebelum kita lanjut nih, aku mau tanya-tanya sebentar nih sama teman-teman peserta diskusi hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Bisa dong on mic atau jawab di kolom chat nih teman-teman. Ada yang Bekasi, Jogja, Ngalian. Wah, bervariasi sekali. Ada yang dari Tegal, Jepara, dari Lombok, Bengkulu. Wah, jauh-jauh ya. Oke, semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu SED? Dan apa aja sih bentuk dari eating disorder yang sering dialami oleh masyarakat? Bagaimana gejalanya, tanda-tanda, dan kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan eating disorder ini tuh apa aja ya? Lalu bagaimana cara dan seperti apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi dan mengobati eating disorder ini? Untuk membahas hal tersebut, kita akan mengetahuinya lebih lanjut dari materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Kak Ida Hanifatunisa SGZ. Untuk Kak Ida, apakah sudah ada di room? Iya, Dek, sudah. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Kak Ida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita pada hari ini. Untuk nama lengkap yaitu Ida Hanifatunisa. Kak Ida merupakan sarjana muda gizi UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2022. Dan saat ini Kak Ida sedang menempuh pendidikan pasca sarjana jurusan gizi klinik di Universitas Diponegoro. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pendidikan non formal yang ditempuh oleh Kak Ida diantaranya yaitu Mapaba PMII Rayon Sikes, PKD PMI Komisariat UIN Wali Songo Semarang, SIG Kopri UIN Wali Songo Semarang, SKK Kopri PC Semarang, Makesta Ungaran Timur, Pelatihan Kepemimpinan Menengah UIN Wali Songo Semarang, Lakmut PCI PPNU Kota Semarang, Sospol Dema UIN Wali Songo Semarang, Sospol Komisariat UIN Wali Songo Semarang, PAC IPPNU Mijen dan juga PC IPPNU Kota Semarang.
Beliau juga sangat berperan aktif dalam organisasi intrakampus. Organisasi yang beliau giati diantaranya sebagai Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi periode 2019, menjadi Bendahara PMII Rayon Sikes pada tahun 2018, sebagai Koordinator Advokasi dan Kesehatan PMII Rayon Sikes pada tahun 2019, dan juga menjadi Koordinator Kominfo Dema Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, buat teman-teman nih yang mau kenal lebih lanjut sama Kak Ida, bisa nih dihubungi email dengan alamat idahanifatun00@gmail.com, atau juga bisa menghubungi lewat kontak nomor telepon 082 325 487 290. Baik, itu dia pemaparan CV dari Kak Ida. Sebelum pemaparan materi, ini ada video materi tentang eating disorder yang akan ditayangkan oleh panitia. Silakan panitia yang bertugas. Eating disorder atau gangguan pola makan adalah salah satu penyakit mental yang perlu diperhatikan secara serius. Tidak sedikit dari kita merasa insecure dengan bentuk badan yang kita miliki. Tidak sedikit juga orang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan berat badan yang ideal. Contoh eating disorder adalah anoreksia dan bulimia. Jadi bukan hanya pengurangan makan dalam kadar ekstrim, tetapi juga makan secara berlebihan. Eating disorder didasari atas perasaan tertekan atau khawatir tentang berat badan dan muncul bersamaan dengan kecemasan, sehingga menjadi lebih sulit diatasi. Tidak sedikit artis dalam dan luar negeri yang mengalami eating disorder, seperti Taylor Swift, Demi Lovato, Putri Diana, dan Miley Cyrus. Penderita eating disorder biasanya melakukan hal-hal ini. Makan berlebihan di satu waktu, kemudian memuntahkan makanan tersebut dengan tangan sendiri, obat pencahar maupun olahraga yang berlebih. Terkadang mereka tidak makan atau makan sangat sedikit karena takut gemuk. Sebagian besar penderita eating disorder adalah wanita dewasa dan anak perempuan. Namun, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa 35% penderitanya adalah laki-laki. Masalah kesehatan mental ini bukanlah perkara mudah dan sepele, maka sudah seharusnya kita lebih respect dan tidak menghakimi. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terbaik. Like, komen. Baik, itu dia video kilas sedikit tentang pemaparan materi pada hari ini. Untuk teman-teman, link absensi sudah dapat diakses pada room chat atau pada grup diskusi ya. Oke, baik, gak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya teman-teman juga udah gak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan pada acara diskusi kali ini. Untuk pemaparan materi, Kak Ida dapat menggunakan waktu selama 40 menit. Dan untuk sesi tanya-jawab selama 15 menit akan dibuka untuk 3 penanya terpilih, dan pertanyaan dapat dikirimkan selama sesi penyampaian materi berlangsung dan disampaikan pada kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, Kak Ida selaku pemateri bisa dimulai memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Kak. Ya, terima kasih kepada Dek Sylvia atas waktunya. Sebelumnya, ini haruskah on cam atau tidak harus on cam sebenarnya dalam diskusi ini? Mungkin bisa on cam Kak. Ayo teman-teman on cam dong.
Boleh ya. Ini soalnya kalau misalnya mungkin di Bu Tanti atau di Bu Zana, nanti Bu Tanti atau Bu Zananya yang keluar room ini kayaknya. Ayo boleh coba sahabat Gizi semuanya, boleh dibuka dulu kameranya. Sambil saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada panitia dan juga Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi yang telah memberikan kesempatan saya pada diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi beserta jajarannya, yang saya hormati panitia pelaksana dan juga yang saya sayangi mahasiswa jurusan Gizi dan juga yang mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang eating disorder atau gangguan makan. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, ini hanya ada satu pembicara pada diskusi pagi hari ini, karena sebenarnya eating disorder itu gangguan medis dan juga gangguan psikologis. Jadi sebenarnya lebih baik jika ada dua pembicara yang bisa membahas tentang gangguan psikologisnya juga. Berhubung kita juga di Fakultas Psikologi dan Kesehatan, jadi sepertinya tidak kekurangan psikolog-psikolog atau calon psikolog yang dapat menjelaskan tentang eating disorder itu sendiri. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan juga secara medis dan juga secara psikologisnya, seperti itu ya. Ini apa PPT yang saya kirim yang itu apa enggak ya? Dek Sylvia, apakah PPT yang saya kirim yang itu? Iya Mbak, yang itu memang. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya saya ada PPT yang lebih singkat, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai PPT itu berarti agak sedikit panjang ya. Bisa di next, Dek. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang 3 poin utama, yaitu poin pertama ada clinical description, selanjutnya masuk pada etiologinya, dan yang terakhir yaitu treatment atau cara mengatasinya. Selanjutnya, definisi dari eating disorder atau gangguan makan, yaitu merupakan gangguan pada tingkah laku pola makan suatu individu. Eating disorder ini muncul pertama kalinya pada tahun 1980. Gangguan makan atau eating disorder merupakan gangguan psikologis dan juga medis yang sudah saya sebutkan tadi, yang menyebabkan kelainan serius dalam perilaku makan untuk mengendalikan berat badan atau dapat disebut sebagai salah satu gangguan mental. Gangguan mental ini sangat berpengaruh terutama pada remaja yang kalau misalnya pada saat ini atau waktu-waktu ini yang kerennya yaitu sering disebut sebagai quarter life crisis gitu ya. Gangguan perilaku makan mempunyai beberapa istilah seperti anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, PICA, rumination disorder, dan avoidant or restrictive food intake disorder. Bisa di next, Dek, karena ini banyak sekali ya perilaku makan, istilah-istilah perilaku makan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 saja yang sering dialami atau yang sering dilihat di lingkungan sekitar seperti anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan juga binge eating. Nggak apa ya untuk mempersingkat waktu juga. Anorexia nervosa adalah gangguan psikis di mana penderita merasa bahwa dirinya terlalu gemuk dan membiarkan diri mereka kelaparan. Penderita anoreksia mencoba mempertahankan berat badan jauh di bawah normal sehingga terlihat sangat kurus. Ini seperti kita kalau misalnya kita melihat di drama Korea atau kita melihat Taylor Swift atau kita melihat
siapa ya yang kurus tuh, Jennie Blackpink gitulah. Kita terinspirasi ya, wah badannya bagus banget, wah kok kakinya sungguh jenjang seperti itu ya. Atau kita kalau misalnya kita berkaca, waktu kita ngaca nih di depan kaca, wah kok kayaknya pipinya kok tambah gembil ya, atau wah lengannya kok kelihatannya tambah gede ya, seperti itu. Itu gimana ya, mungkin itu yang banyak dialami oleh remaja, terutama remaja putri seperti itu. Menurut beberapa penelitian, ada 4 hal yang diperlukan untuk mendiagnosa, yaitu yang pertama ada menolak untuk memperhatikan berat badan normal, yang kedua ketakutan yang intens akan berat badan yang menjadi gemuk, yang ketiga yaitu menyimpang citra tubuh atau rasa bentuk tubuh mereka, yang keempat yaitu ada amenorre atau hilangnya periode menstruasi. Anoreksia nervosa biasanya dimulai pada awal tahun-tahun remaja tengah dan sering terjadi setelah episode dari diet atau karena terjadi stres dalam kehidupannya. Wanita dengan anoreksia nervosa sering didiagnosa dengan depresi, gangguan obsesif kompulsif, fobia, gangguan panik, alkoholisme, dan berbagai gangguan kepribadian. Sepertinya ini poin alkoholisme bisa dihapuskan ya, insya Allah kita semua bebas dari alkohol. Betul atau betul? Harusnya betul ya. Selanjutnya, pria dengan anoreksia nervosa juga cenderung memiliki diagnosis dari gangguan suasana hati, skizofrenia, atau ketergantungan zat. Tingkat bunuh diri yang cukup tinggi untuk orang-orang dengan anoreksia, sebanyak 5% menyelesaikannya dengan bunuh diri, dan 20% mencoba untuk bunuh diri. Sampai bunuh diri hanya karena berat badan ya. Sepertinya kok kalau misalnya anak mahasiswa jurusan gizi terutama, itu kita mengenal dengan IMT, BMI atau BMR seperti itu ya. Itu berat badan normal dari tubuh kita sendiri itu bisa dihitung. Jadi berapa tinggi badan kita, berapa berat badan kita, dan juga berapa seharusnya berat badan normal kita, seperti itu. Kita juga diajarkan ada pilar-pilar gizi seimbang, piringku atau piramida gizi seimbang itu sebagai patokan kita. Jadi kita harus mengkonsumsi bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang tubuh kita butuhkan. Ada piramida gizi seimbang, sekarang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sudah menjadi gizi seimbang. Jadi apa yang sel-sel tubuh kita butuhkan, itulah yang kita konsumsi. Berapa persen kita mengkonsumsi protein, berapa persen kita mengkonsumsi lemak, dan juga berapa persen kita mengkonsumsi karbohidrat, dan seterusnya, seperti itu. Ini menjadi problematika bagi orang-orang yang sedang diet ya sebenarnya. Ada juga diet yang diet tinggi lemak atau diet rendah karbohidrat seperti itu. Ada juga diet yang lemaknya sama karbohidratnya itu bisa 4:1. Kenapa malah lemaknya yang lebih tinggi daripada karbohidrat? Sedangkan jika kita terlihat lebih gemuk atau terlihat lebih wah kok besar ya, tebel kalau misalnya istilah sekarang. Saya tuh sebenarnya nggak gemuk, tapi saya tuh cuma tebel aja, tebel gitu. Ya, itu sebenarnya adalah diet yang bisa dijalankan sesuai dengan rekomendasi atau anjuran dari ahli gizi maupun dokter gizi, seperti itu ya. Selanjutnya bisa ke bawah, Dek, diturunkan. Iya, ini gambarnya untuk anoreksia nervosa. Mohon maaf ya, ini sebenarnya PPT yang harusnya tidak ditayangkan, tapi mohon maaf untuk yang laki-laki, nggak apa-apa ya, ini untuk pengetahuan saja. Bisa langsung di-scroll ke bawah saja. Ini ada konsekuensi fisik anoreksia nervosa. Seperti detak jantung melambat, ginjal dan masalah pencernaan, pengembangan massa tulang, penurunan kulit mengering, kuku menjadi rapuh, kadar hormon berubah. Itu akibatnya karena kita memaksakan tubuh berat badan kita menurun, tapi
zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan sel tubuh kita. Jadinya kita kekurangan Fe lah, kekurangan zat-zat gizi lainnya, seperti itu. Ada juga prognosis anoreksia nervosa, yaitu sekitar 70% penderita anoreksia akhirnya pulih, namun pemulihan sering mengambil 6 atau 7 tahun dan kambuh kembali sebelum pola makan yang stabil dan pemeliharaan berat badan yang dicapai. Jadi jangan sok-sokan diet tanpa anjuran seperti itu ya. Ini bisa dilihat bisa mengambil 6 atau 7 tahun dan kambuh kembali sebelum pola makan yang stabil dan pemeliharaan berat badan yang tercapai. Selanjutnya yaitu ada bumilia nervosa, ke bawah lagi. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti anoreksia, namun perbedaannya adalah penurunan berat badan. Orang-orang yang anoreksia nervosa kehilangan sejumlah berat badan, di mana orang-orang dengan bumilia nervosa itu tidak. Jadi bumilia nervosa itu adalah komorbiditas dengan berbagai diagnosa lain, terutama depresi, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan penyalahgunaan zat. Pria dan wanita juga memungkinkan diagnosa dengan gangguan mood atau zat ketergantungan. Tingkat bunuh diri juga nervosa ini lebih rendah dibandingkan anoreksia, seperti itu. Bisa scroll ke bawah lagi, ini bumilia nervosa yang takut makan, setelah makan muntah-muntah, seperti itu ya. Sepertinya ada penyesalan, wah saya habis makan apa aja ini. Aduh saya makan boba terlalu banyak, atau aduh saya mau makan kue coklat terlalu banyak, saya mau makan ciki-cikian terlalu banyak, lalu dimuntahkan kembali. Seperti itu. Ada lagi ke bawah, binge eating disorder atau gangguan pesta makan. Binge eating disorder adalah gangguan makan di mana penderita ini sering mengkonsumsi sejumlah makanan besar dan merasa tidak mampu untuk berhenti makan. Kayak habis makan pagi, itu nanti jam 10 lagi kita keluar, wah kayaknya kok mie gacoan enak ya. Padahal kita tahu sendiri kalau gacoan itu, wah karbohidratnya banyak ya, kayak gitu. Wah karbohidrat semua nih, mie, tepung gitu. Terus kecapnya lah, apa segala macam gitu ya. Terus nanti jam 12, wah udah jam 12 nih, waktunya makan siang, padahal tadi habis makan gacoan gitu. Terus habis itu nanti jam 2 lagi, wah boba enak nih, kayak gitu. Aduh, ya. Seperti itulah dunia kita sebenarnya ya, tapi sebagai calon ahli gizi atau yang sedang belajar atau belajar mengendalikan makan atau tubuh yang normal sesuai dengan kebutuhan sel-sel tubuh kita, sebaiknya kita juga dapat mengontrol itu, karena kalau misalnya di gizi itu kita 3 kali makan dan ada juga cemilan atau selingan, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan juga selingan di jam 9, jam 10, jam 1, jam 2, dan juga biasanya ada selingan sore. Itu tergantung dari BMI atau BMR kita, seperti itu. Gangguan ini termasuk melakukan pesta makan yang berulang-ulang 2 kali seminggu selama minimal 6 bulan, kurangnya kontrol selama makan sebanyak-banyaknya, dan merambahnya tentang makan sebanyak-banyaknya, serta karakteristik lain seperti makan cepat dan makan sendirian. Makan sendirian aja termasuk binge eating disorder ya. Itu nggak bisa disimpulkan sependek itu ya sebenarnya. Gangguan ini berbeda dengan anoreksia dan bulimia. Gangguan pesta makan merupakan gangguan di mana si penderita akan mengalami obesitas karena makan secara terus-menerus dan tidak bisa dihentikan, seperti itu. Bisa ke bawah lagi. Ini ada gambarnya. Ini gambarnya malah makan secara berlebihan, fast food pula, seperti itu ya. Ke bawah lagi, ini ada etiologinya. Etiologi dari eating disorder, seperti gangguan lain, gangguan makan tidak disebabkan oleh faktor tunggal saja.
Beberapa area penelitian ini, genetik, neurobiologi, tekanan budaya sosial, kepribadian, peran keluarga, dan peran stres lingkungan menunjukkan bahwa gangguan makan terjadi ketika beberapa faktor berkumpul dalam suatu kehidupan seseorang. Beberapa faktor berkumpul ya, berarti sudah ada tekanan budaya sosial, kepribadian pula, peran keluarga juga, karena kalau misalnya kita di rumah itu masih menggunakan makanan keluarga ya, jadi untuk diet atau mengendalikan apa yang kita makan itu ketika di rumah itu lebih susah daripada ketika kita tinggal sendiri atau tinggal di kos. Mungkin problematikanya sedikit berbeda. Ketika di kos, problematika yang dialami mungkin mau makan apa lagi ya ini, di Gojek adanya geprek, di Grab adanya geprek, kayak gitu ya biasanya. Dan juga peran stres, di sini ada penjelasan mengenai, bisa ke bawah lagi, di sini ada penjelasan mengenai faktor genetik, ada juga faktor neurobiologis dan juga perilaku kognitif, seperti itu, faktor sosial budaya. Nah ini, faktor sosial budaya ini yang sering dialami di lingkungan sekitar kita, adanya standar sosial untuk badan ideal. Indeks massa tubuh BMI itu sebenarnya ada. Tapi standar badan ideal kita itu sebenarnya bukan ditentukan dari sosial budaya ya. Standar seperti standar kecantikan lah. Cantik itu nggak harus putih, tinggi, langsing kayak gitu, atau harus memiliki body seperti gitar, kan nggak gitu juga. Jadi di sini standar sosialnya itu bisa berapa persen lah dikurangi kalau misalnya kita itu ahli gizi juga atau calon ahli gizi. Di sini ada juga pengaruh jenis kelamin, gangguan makan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Tubuh perempuan sering dilihat melalui lensa seksual. Ini yang saya bicarakan tadi. Pada dasarnya wanita ditentukan oleh tubuh mereka, sedangkan laki-laki terhormat lebih untuk prestasi mereka. Ini hanya untuk lelaki terhormat ya, jadi kalau misalnya laki tidak terhormat ya monggo saja, seperti itu. Ini ada perbedaan etnis juga. Studi menunjukkan bahwa gadis remaja putih lebih sering diet daripada gadis remaja Afrika Amerika. Mereka lebih cenderung tidak puas dengan tubuh mereka. Ini yang disebut tadi faktor sosial ya. Jadi sosial mereka tidak menuntut mereka untuk menjadi seperti apa, seperti itu. Ada juga faktor lainnya. Turun ke bawah lagi, itu ada faktor kepribadian, karakteristik keluarga, dan juga pelecehan anak. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa laporan diri pelecehan seksual anak-anak lebih tinggi di antara orang dengan gangguan makan daripada di antara orang-orang tanpa gangguan makan, terutama mereka dengan bulimia nervosa. Penelitian juga menemukan tingkat yang lebih tinggi dari kekerasan fisik anak-anak di antara orang dengan gangguan makan. Selanjutnya ada treatment, ke bawah lagi Dek. Nah pada treatmentnya yaitu rawat inap, sering diperlukan untuk mengobati orang-orang yang menderita anoreksia, sehingga konsumsi makan mereka dapat meningkat secara bertahap dan dipantau secara hati-hati. Itu untuk yang anoreksia ya. Obat-obatan juga sering menjadi salah satu solusinya. Selain itu, treatment yang dilakukan bisa berbeda tergantung kategorinya, seperti treatment perilaku kognitif, terapi keluarga, dan juga lain sebagainya. Ini di bawahnya ada. Nih, treatment pengobatan psikologisnya anoreksia, terus ada pengobatan psikologisnya dari bulimia nervosa. Kenapa ya lidah saya tuh keluh sekali nih, bulimia dan bumilia. Susah ya. Ke bawah lagi ada pengobatan psikologisnya binge eating disorder. Intervensi pencegahannya juga ada, yaitu untuk intervensi pencegahan dari eating disorder, yaitu intervensi dengan anak-anak atau remaja sebelum timbulnya gangguan makan dapat
membantu mencegah gangguan ini dari yang pernah berkembang. Secara garis besarnya, intervensi pencegahan dikembangkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada pendekatan edukasi psikologis, yang kedua yaitu menekankan pengaruh sosial budaya, dan juga yang ketiga faktor pendekatan resiko. Faktor pendekatan resiko ini adalah pada mengidentifikasi orang dengan faktor resiko yang diketahui untuk membangun gangguan makan. Misalnya berat badan dan tubuh yang memprihatinkan untuk menahan diet, dan intervensi untuk mengubah faktor-faktor ini. Ya, sudah selesai ya. Bawah lagi deh, selesai. Dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator, mungkin ada yang mau bertanya. Sepertinya di kolom chat sudah ramai sekali ya yang mau bertanya. Baik, teman-teman, ini tadi pemaparan dari Kak Ida. Bagi teman-teman yang sudah ada dan sudah punya pertanyaan, dan nih bisa langsung on mic atau mau aku bacain nih. Yang mau on mic bertanya, ayo. Saya mau tanya, Kak. Oke, Rizky, silakan. Terkait yang dijabarkan tadi, pertanyaan saya itu sederhana. Saya kan juga sering ke rumah sakit dan ada beberapa teman di FPK, terutama di jurusan gizi ya. Bagaimana pendapat pemateri? Apa tadi saya lupa. Bagaimana pendapat pemateri terkait orang yang bekerja atau berkecimpung di kesehatan atau gizi? Udah tak dalam kurung ya, FPK jurusan gizi. Itu teridentifikasi obesitas. Bagaimana pendapat pemateri? Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung nggak apa-apa. Bisa langsung dijawab Kak Ida, silahkan. Iya. Jadi bagaimana pendapat saya terkait orang yang bekerja atau berkecimpung di kesehatan atau gizi, jurusan gizi terutama itu teridentifikasi obesitas. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, kalau misalnya konflik yang dialami setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau di rumah itu ada problematika kita masih mengikuti makanan keluarga yang tidak sesuai dengan gizi seimbang dan juga piramida gizi seimbang, atau mungkin sudah sesuai piramida gizi seimbang tapi piringnya itu tidak sesuai dengan isi piringku, seperti itu. Atau mahasiswa-mahasiswa yang hidupnya di lingkungan kos atau tinggal di pondok itu tidak bisa memilih-milih makanan juga ya, karena kalau misalnya di kos itu ya adanya juga paling di Grab juga geprek, di GoFood juga adanya geprek seperti itu, atau yang di pondok itu mengikuti makanan pondok. Jadi kalau misalnya mungkin teridentifikasi obesitasnya itu bisa dikurangi dengan cara yaitu olahraga. Karena kalau olahraga itu sebenarnya yang dibakar itu adalah karbohidrat dan juga lemak di bawah kulit kita, atau lemak visceral jika olahraganya tertuju pada visceral fat-nya, seperti itu. Dan juga sebenarnya yang bisa kita kurangi adalah konsumsi jajannya, seperti itu. Karena kita secara alam bawah sadar sebenarnya kita tahu nih, ini nggak boleh loh dimakan secara berlebihan, ini harus dikurangi loh, kayak gitu. Tapi secara sosial budayanya teman-teman kita pada jajan seperti itu, kita juga pengen dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya kita juga harus memiliki rem pada diri kita sendiri bahwa oh iya tadi saya sudah makan ini loh. Jadi di otak itu bisa memperhitungkan secara praktis seperti itu ya. Karena kita juga kan kalau misalnya di Bu Tanti atau Bu Zana kita diajarkan untuk menghitung gimana nih lapak-lapaknya, apakah sudah dikerjakan? Nah, kurang lebih itu seperti itu. Jadi di dalam otak kita tuh sudah ada tertanam perhitungan-perhitungan yang selalu kita hitungkan atau selalu kita catat di setiap lapak kita, seperti itu. Mungkin semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rizky ya.
Mohon maaf moderator bisa menanggapi, boleh nggak moderator? Baik, silahkan Mas Rizky kalau mau menanggapi. Terkait itu, terima kasih jawaban yang menurut saya sempurna. Ketika, ketika kita sebagai mahasiswa atau anak pondok, berhubung saya juga anak pondok juga ya, kakak pemateri. Saya anak pondok dan mungkin terkait pola makan anak pondok itu 1 hari 3 kali. Misal pada jam 9, jam 2, dan setelah isya. Itu kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan kita dan porsi kita. Tetapi kebanyakan, ada beberapa anak pondok yang tidak berlebihan dalam kadar karbohidrat maupun kadar lemaknya, tetapi ada yang membesar, yaitu di bagian perut. Kadang kan begitu, ada laki-laki yang sekiranya tubuhnya itu ideal, cuma ada yang besar di bagian perut. Itu permasalahannya di mana ya? Padahal dari segi konsumsi makanan sendiri itu kan juga sudah diatur kayak gitu. Terima kasih. Ini bisa langsung dijawab lagi ya sepertinya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya di pondok itu, saya kurang tahu ya, karena saya juga bukan anak pondok. Apakah di pondok itu ada kegiatan olahraganya sendiri atau tidak, atau seperti apa? Tapi kalau misalnya yang berdasarkan yang saya pelajari dan juga anak gizi pelajari, kalau misalnya di bagian perut itu ada yang namanya lemak visceral. Kalau misalnya kita punya timbangan sendiri, itu ada timbangan yang bisa mendeteksi lemak visceral kita atau lemak perut kita seperti itu. Mungkin lemak kita tergolong normal dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi ada lemak berlebih yang itu hanya berada di perut atau di bawah lapisan kulit dalam perut seperti itu. Itu yang dinamakan lemak visceral. Maka dari itu tadi saya berbicara tentang bagaimana menurunkan konsumsi lemak dan juga konsumsi karbohidrat, yang biasanya karbohidrat itu juga ada 1-2 orang yang memilih untuk diet rendah karbohidrat, karena karbohidrat itu ketika dalam metabolisme itu bisa mengendap di lapisan kulit dalam perut kita, atau yang sering disebut juga tadi lemak visceral, bukan hanya tentang lemaknya saja, tapi juga ada karbohidratnya seperti itu. Mungkin bisa didiskusikan di lain diskusi ya, kalau misalnya tentang lemak dan sekitarnya, karena itu memang metabolisme lemak itu sangat rumit ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih oleh Bu Zana, seperti itu, yang berkecimpung di dunia lemak, perlemakan begitu. Kalau misalnya dari saya sendiri mungkin lebih ke olahraga yang memfokuskan pada penurunan lemak visceral, karena kalau misalnya anak pondok itu gimana ya, kalau misalnya dari kacamata orang normal, memang apa yang dikonsumsi itu tidak berlebihan, cukup, dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh menurut kacamata orang normal. Tapi di kacamata mungkin dunia kesehatan itu berbeda. Mungkin kalau misalnya di dunia kesehatan itu kita masak aja harus diporsi seperti itu kan, harus ditimbang lah segala macam, minyaknya harus berapa gram atau minyaknya harus berapa sendok seperti itu. Karena itu juga ada perhitungan lemak, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut kacamata orang normal dan menurut kacamata kesehatan itu beda. Makanya tadi saya kelompokkan juga menurut kita yang belajar gizi, atau menurut orang pondok, menurut orang yang tinggal di rumah, atau menurut orang yang tinggal di kos, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Siap kakak pemateri, terima kasih. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Adakah teman-teman di sini yang ingin bertanya? Silakan bisa on mic. Oke, baik, silakan Kak. Perkenalkan, saya Ciliatul Asfia. Saya ingin bertanya, apa pendapat Kak Ida tentang pil diet atau ramuan diet yang banyak beredar, banyak terkenal nih di TikTok dan sudah
BPOM. Apakah itu sebenarnya bahaya atau gimana, Kak? Terima kasih. Monggo Kak Ida bisa langsung dijawab. Ya, bisa langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalnya pil diet atau ramuan diet itu sebenarnya tidak disarankan di dunia pergizian kita. Mungkin kalau misalnya di dunia kedokteran kan ada dokter yang dia spesialis tentang gizi seperti itu mungkin kalau misalnya dipandang mereka boleh, saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya pil diet atau ramuan diet itu sebenarnya kalau misalnya dikonsumsi secara berkelanjutan atau berlebihan 2-3 tahun atau 5 tahun, itu kasihan di ginjalnya ya. Jadi dia mencerna obat-obatan yang seharusnya tidak dicerna, itu bisa dia gimana ya cara jelasinnya, bekerja secara berlebihan seperti itu. Terus kalau misalnya tentang ramuan diet, mungkin ada ramuan racikan seperti itu ya. Saya kurang tahu itu untuk efektivitasnya seperti apa, tapi kalau misalnya di dunia gizi itu dianjurkan untuk tetap menaati pilar-pilar gizi seimbang. Ada olahraga, ada makan dengan cukup, ada piramida gizi seimbang juga kita diajarkan, ada isi piringku juga kita diajarkan, seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk pil diet dan ramuan diet itu belum juga banyak kalau misalnya sepanjang pengetahuan saya yang dikaji tentang itu. Mungkin adik-adik di sini yang lagi menyusun skripsi atau sedang mencari judul-judul skripsi ini bisa menjadi ide yang cemerlang. Mungkin Dek Cilia ini bisa tentang pil diet, ramuan diet, efektivitas pil diet terhadap mahasiswa, seperti itu mungkin bisa ya. Seperti itu. Ada yang ditanggapi? Sudah, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Molly. Oke, untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, bisa on mic. Silakan. Baik, sepertinya masih belum ada. Kalau begitu, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya, Kak. Ini ada dari Nisma. Halo Kak, izin tanya, apakah semua orang yang makan berlebihan dapat disebut mengalami binge eating disorder? Silakan Kak Ida bisa menjawab. Iya, jadi pertanyaannya tadi, apakah semua orang yang makan berlebihan dapat disebut mengalami binge eating disorder? Tadi ada binge eating disorder itu seperti apa saja gitu, ada ya. Tadi mengalami secara etiologinya itu seperti apa, gangguan yang binge eating disorder itu karena gangguan pesta makan, seperti makan yang berulang-ulang, kurang kontrol selama episode makan yang terlalu banyak, seperti yang kalau misalnya di YouTube itu kan banyak ya orang yang makan berlebihan seperti itu. Itu nggak semua orang yang makan berlebihan itu bisa dikategorikan sebagai binge eating disorder. Karena seperti yang kita tahu kayak kita nggak bisa langsung menjustifikasi diri kita gitu loh. Kayak kalau misalnya, aduh kita stres nih, apakah kita mengalami gangguan psikologis kayak gitu. Kita kan nggak bisa langsung langsung menjatuhkan diri kita seperti itu, harus di bawah pengawasan ahli gizi ataupun dokter seperti itu. Jadi yang bisa memberikan kita, kamu tuh sebenarnya menderita binge eating disorder itu bukan diri kita sendiri, tapi lebih ke orang yang lebih profesional seperti itu. Baik, semoga jawaban dari Mbak Ida ini bisa menjawab dari pertanyaan Kak Nisma.
Teman-teman, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilahkan bisa on mic. Baik, Mau sepertinya tanya masih belum lagi ada. boleh nggak, Kak? Oh, mungkin yang lain dulu ya, Kak. Masih ada. Oke. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Muhammad Amarudin. Izin bertanya, Kak, eating disorder apakah salah satu penyebabnya dari psikologis di keluarganya atau penyakit keturunan dan pengaruh budaya atau yang lainnya? Cara terapinya untuk mengkondisikan atau menyembuhkan eating disorder. Terima kasih. Silakan Kak Ida bisa langsung dijawab. Eating disorder apakah salah satu penyebab dari psikologis di keluarganya, penyakit keturunan, dan pengaruh budaya atau yang lainnya? Ini gimana ya maksud pertanyaan, serta terapinya untuk mengkondisikan eating disorder? Terima kasih. Gimana Dek Sylvia bisa bantu menjelaskan apa ini maksudnya dari pertanyaan? Tapi boleh Mbak materi dari yang tanya. Kan maksudnya gini, apakah salah satu penyebabnya dari eating disorder itu secara psikologisnya, entah keturunan ataupun apa, atau budayanya? Kan tadi ada menjelaskan tentang budaya sedikit. Terus kalau terapinya kan biasanya kan ada terapi. Kalau di psikologi kan kalau kita punya masalah yang tidak terpecahkan kan ada sesi kayak konseling kayak gitu. Untuk terapinya kurang lebihnya seperti itu, maksud tidak? Terus pertanyaannya gimana ya, Dek? Pertanyaan kan jadi apakah budaya atau psikologis mempengaruhi menjadi salah satu penyebab eating disorder atau bukan? Terus terapinya seperti apa untuk mengkondisikan biar tidak eating disorder, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Iya, itu psikologis dan keluarganya itu merupakan salah satu pengaruh dari eating disorder. Iya, itu benar karena tadi sudah saya jelaskan. Terapinya untuk menyembuhkan eating disorder ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Itu terapinya bisa, kalau misalnya sudah yang parah sekali, itu bisa sampai rawat inap ya, karena dia tidak bisa mengendalikan makannya sendiri atau dia tidak bisa mengendalikan faktor psikologisnya sendiri untuk apa yang dia konsumsi, maka dari itu harus diatur oleh ahli gizi di rumah sakit atau harus ada yang mengontrol apa yang masuk dalam tubuhnya seperti itu. Karena mungkin faktor keluarga saja itu tidak cukup untuk mengontrol apa yang dikonsumsi oleh si penderita. Lalu faktor penyembuhan lainnya yaitu faktor budaya tadi sudah, faktor keluarga tadi sudah, faktor psikologis tadi sudah, terus faktor perilaku juga ya sebenarnya. Jadi untuk menyembuhkan eating disorder itu sendiri, sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu ya diri kita sendiri. Bagaimana orang lain mengatur apa yang kita konsumsi, atau sudah dibantu oleh ahli gizi sekalipun, atau sudah dibantu oleh keluarga sekalipun, kalau misalnya dari diri kita sendiri belum menyadari bahwa kita menderita eating disorder, ada juga yang biasanya denial, enggak, saya tuh enggak menderita eating disorder, kata emang saya tuh gemuk aja, gitu. Atau memang karena saya tuh pengen seperti artis ini, atau saya pengen seperti si ini yang badannya seperti ini, seperti itu. Kita harus menyadari itu dulu, baru kita, kalau kita sudah sadar, kita bisa memikirkan di alam bawah sadar kita bahwa oh iya ya, sebenarnya yang dikatakan keluarga saya atau yang dikatakan ahli gizi atau yang profesional itu sebenarnya benar, bahwa saya harus mengurangi makan, atau saya tidak boleh mengurangi makan yang berlebihan, atau saya harus makan sesuai dengan yang dianjurkan, seperti itu. Biasanya ada terapi-terapi yang dilakukan oleh profesional itu sendiri kepada penderita eating disorder sesuai dengan resep yang dianjurkan.
Baik, pada Kak Muhammad Amarudin, apakah dapat menjawab pertanyaannya? Oke, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Adakah teman-teman yang di sini yang ingin bertanya lagi? Saya mau tanya Kak Moderator. Oke, silakan Kak Rizky. Kita di sini kan pernah bentar. Gimana Kak Ini Rizky? kan, ya ini mau tanya. Tadi ada gangguan sebentar. Di sini kan kita kan masih remaja ya. Otomatis tak dipungkiri juga itu kita pernah berhubungan dalam artian kita mempunyai hubungan terkait apa namanya? Apakah termasuk eating disorder itu termasuk ketika kita disakiti sama ayangnya dan kemudian terkena mental, kemudian menyebabkan eating disorder. Baik Kak Ida, bisa langsung dijawab. Oh, jadi ada beberapa orang mungkin ya yang kalau misalnya sakit hati atau sedang patah hati, jadi nggak mau makan nih, atau kayaknya pacar saya nggak mau ketemu saya karena saya terlihat lebih gendut ya, seperti itu. Mungkin ada 1-2 orang yang berpikiran seperti itu. Kembali lagi itu faktor psikologisnya sendiri ya di alam bawah sadar, tapi gimana ya? Sebenarnya anak gizi harusnya nggak seperti itu ya. Anak gizi harusnya nggak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya jelaskan, ada juga pertanyaannya siapa, mohon maaf saya lupa, itu kita nggak bisa langsung menjustifikasi diri kita menderita eating disorder. Itu yang bisa memberikan tata laksana tentang eating disorder kepada suatu individu itu adalah orang yang lebih profesional, seperti itu. Mungkin di sini ada mahasiswa gizi juga. Sebenarnya mahasiswa gizi itu sendiri juga tidak boleh menjustifikasi orang lain bahwa orang itu menderita eating disorder karena dia belum menjadi profesional. Seperti itu. Saya pun lulusan gizi sudah menyandang SGZ yang baru kemarin itu juga nggak bisa misal melihat orang eating disorder, wah kayaknya dia eating disorder deh. Terus saya bilang, wah kamu tuh kayaknya menderita eating disorder, seperti itu. Kayaknya itu sebenarnya belum boleh. Karena saya mungkin belum sekolah profesional atau yang dikenal dengan ARDI. Jadi setelah jenjang S1 itu kita bisa melanjutkan ke jenjang ARDI seperti itu. Itu yang lebih profesional. Bisa memberikan tata laksana khusus pada orang-orang seperti kita atau per individu tanpa kita harus ke rumah sakit berkonsultasi terhadap ahli gizi rumah sakit. Siap, terima kasih Kakak SGZ. Terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, silahkan bisa on mic. Saya mau tanya lagi, boleh nggak? Saya. Dulu ya Kak. Ya silahkan Kak Ciliatun, apakah ada yang masih mengganjal di hati? Iya, saya izin tanya lagi. Tadi kan Kak Indah bilang, kalau pil diet itu kan berpengaruh buruk sama ginjal kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau pil seperti suplemen kesehatan, apa juga berpengaruh yang sama pada ginjal kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang? Gitu. Terima kasih. Pil suplemen kesehatan yang dimaksud itu seperti apa ya? Seperti kayak kan ada tuh yang kayak isinya sayur-sayuran gitu loh Kak. Apa namanya sari-sari sayuran gitu-gitu. Oh, Atau iya. atau yang herbal-herbal gitu. Atau pembesar apa mungkin?
Jadi itu lebih ke apa ya? Jadi fungsi kerja ginjal yang telah diajarkan kepada kita semua, itu ginjal akan berfungsi lebih berat untuk apa ya? Untuk meleburkan apa yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi seperti apa yang selalu kita konsumsi, makan makanan seperti itu atau minuman-minuman. Kita aja mengkonsumsi boba itu sebenarnya ketika berlebihan itu akan memperburuk kerja ginjal kita. Apalagi pil-pil seperti pil diet, pil suplemen seperti itu. Mungkin kalau misalnya dalam 1-2 tahun itu tidak masalah, tapi untuk 3, 4, 5 tahun, 10 tahun itu akan ada perubahannya fungsi kerja ginjal kita seperti itu. Ada beberapa mungkin yang sudah melakukan penelitian tentang hal itu, tapi studi tentang pengaruh buruk pil yang dikonsumsi dengan kerja ginjal belum terlalu difokuskan. Mungkin bisa. Makanya tadi saya merekomendasikan itu sebagai judul skripsinya. Mungkin bisa berkonsultasi dengan Bu Zana maupun Bu Tanti ataupun Bu Faro mungkin tentang metabolisme kerja ginjal. Gitu. Oke, baik. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Kak Ciliatun? Iya, cuma mau tanya lagi Kak, berarti lebih baik tuh mengkonsumsi makanan yang diolah sendiri ya Kak, daripada walaupun suplemen makanan, tapi lebih baik makanan yang diolah sendiri begitu? Suplemen makanan itu sebenarnya membantu untuk orang-orang yang benar-benar defisit. Kan ada kalau misalnya kita ke rumah sakit, itu ada diberikan resep obat, itu ada juga yang diberikan suplemen kesehatan di situ. Kalau misalnya suplemen kesehatan yang dimaksud Dek Celia itu seperti tadi tambahan zat gizi apa yang defisit seperti itu ada sebenarnya. Tapi itu sesuai dengan anjuran dokter. Sesuai dengan anjuran dokter pun tidak dikonsumsi berlebihan selama 5 atau 10 tahun ke depan seperti itu kan. Hanya dalam jangka waktu tertentu dan ginjal kita bisa menerima dosis yang diberikan oleh dokter sesuai dengan tata laksana diet. Bagaimana Baik, Kak Kak. Cilia? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Ida, ini masih ada pertanyaan dari Rojak, dari Ninda. Halo Kak, izin bertanya nih. Salah satu treatment penderita anoreksia adalah rawat inap. Nah, indikasi-indikasi apa saja sih yang mengharuskan seseorang penderita anoreksia harus rawat inap? Terima kasih. Kak Ida, silakan dijawab. Bisa dijawab. Untuk yang anoreksia, tadi sudah saya jelaskan ya sepertinya. Sebentar. Tadi pertanyaannya, salah satu treatment penderita anoreksia adalah rawat inap. Indikasi-indikasi apa saja yang mempengaruhi seorang penderita anoreksia harus rawat inap? Nah, sekali. Jadi, mungkin ada faktor sosial yang mengakibatkan dia menjadi selalu mengeluh tentang berat badannya. Atau mungkin kamu bisa merekomendasikan, enggak, itu mungkin karena kamu pakai baju yang apa ya, membuat kamu terlihat lebih besar kayak gitu, atau gimana cara kamu nge-treat dia kalau misalnya enggak kok kamu tuh enggak gendut, atau kamu enggak kamu tuh enggak gendut, cuma keturunan aja, tangannya ini apa namanya, tulangnya itu memang proporsinya besar kayak gitu. Kan kadang ada orang yang dia tuh nggak gendut tapi emang tulangnya aja yang besar kayak gitu. Atau mungkin waktu makan bareng kayak gitu, atau mungkin waktu bertemu itu langsung memberikan pujian-pujian. Kan biasanya ada orang yang suka dipuji atau suka dengan perilaku-perilaku laki-laki yang
lebih ke memberi seperti itu. Bisa juga langsung dipuji, wah cantik banget ya, wah hari ini kok cantik banget sih, kata siapa kamu gendut? Enggak ah, kamu enggak gendut, orang cantik tuh. Katanya sayang, harusnya tahu dong apa yang ingin didengar oleh pasangannya, atau gimana sih cara nge-treat pasangan biar pasangannya itu enggak insecure gitu. Jarang loh ada cowok yang bisa berpikir seperti itu. Baik, gimana Kak Armanda Jaya? Apakah sudah Alhamdulillah dipahami? Kak. Mbak, bisa Alhamdulillah. Terima kasih Kak atas sarannya. Ya Kak, cukup. Terima kasih. Terima kasih juga untuk mengetrit perempuan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya masih Selanjutnya, pengen tanya nih. maaf Kak, waktunya sudah habis tapi. Ya, mungkin bisa baik bertanya deh. waktu ya. Iya, di lain waktu. Kalau enggak, bisa menghubungi Kak Ida secara lewat tadi kontak yang sudah saya paparkan. Mungkin nanti bisa di-share ya Mbak kontaknya Mbak. Nanti aku pengen chat pemateri. Baik, bagaimana Kak Ida bersedia untuk ditanya-tanya lebih lanjut? Boleh. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari materi acara diskusi kita hari ini. Pada hari ini kita membahas tentang eating disorder, yaitu gangguan makan yang sekaligus gangguan medis dan psikologis ya. Yang di sini tadi kita membahas 3 subbab tentang apa aja sih bentuk atau istilah gangguan makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa, yaitu gangguan psikis di mana penderita merasa diri terlalu gemuk dan membiarkan diri mereka kelaparan. Gangguan ini lebih sering dialami oleh remaja putri dan cara mendiagnosanya biasanya tuh yang pertama, dia merasa takut gemuk, merasa bentuk tubuhnya tidak ideal, kehilangan siklus mens, menolak mempertahankan BB normal. Konsekuensi fisik akibat memaksakan BB turun, namun zat gizi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dapat menyebabkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua ada bulimia nervosa yang biasanya dapat terjadi pada pria dan wanita. Gangguan makan yang mengakibatkan penderitanya menyesal sehingga dimuntahkan kembali makanan tersebut. Yang ketiga ada binge eating disorder yang merupakan gangguan pesta makan, di mana penderitanya mengonsumsi sejumlah makanan besar, porsi besar, dan merasa tidak mampu mengendalikan dan mengontrol porsi makan tersebut. Gangguan ini berbeda dari anoreksia dan bulimia. Selanjutnya, etiologi, yaitu gangguan makan yang disebabkan berbagai faktor yang kompleks seperti genetik, neurobiologi, tekanan budaya sosial, dan yang lain-lain. Nah, biasanya faktor sosial budaya itu adanya standar sosial untuk berat badan ideal ya Kak tadi ya. Iya. Lalu ada treatment atau pencegahan atau pengobatan yang dapat dilakukan. Itu salah satunya seperti rawat inap anoreksia, rawat inap untuk penderita bulimia, dan juga pemberian obat-obatan yang dapat mendiagnosis eating disorder adalah seorang yang profesional yang lebih mendalami ilmu yang berkaitan tersebut dan tidak asal-asalan untuk mendiagnosis eating disorder tersebut. Seperti itu teman-teman, berhubung pertanyaan dari teman-teman semua sudah terjawab dan waktu juga terbatas. Maaf apabila ada pertanyaan peserta yang belum dapat ditanyakan. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri.
panitia boleh tolong share screen sertifikat. Padahal saya mau tanya loh, Kak. Ya, nanti boleh ditanyakan lewat chat pribadi ya, Kak. Di forum aja. Iya, boleh kok, boleh. Baik, ini kepada Kak Ida, berikut sertifikat sebagai pemateri pada acara diskusi series 2 kali ini. Terima kasih Kak Ida telah meluangkan waktunya untuk sharing dan diskusi dengan kami semuanya. Ya, terima kasih kembali. Oke. Untuk panitia apakah sudah di dokumentasi? Oke, kita mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum menutup sesi ini, aku mau minta dong closing statement dulu dari Kak Ida nih, selaku pemateri. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin sepatah dua patah kata yang saya ucapkan tadi, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti chat pribadi ya, atau menghubungi saya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Dek Silvi, itu ada nomor WhatsApp dan juga email, atau boleh datang ke rumah saya pribadi, kita berdiskusi bersama, seperti itu ya. Tapi jangan datang sendiri, boleh datang dengan temannya, seperti itu. Atau kapan-kapan kita mengadakan diskusi lagi, mungkin tadi ada yang belum bisa saya jawab secara rinci tentang pil yang dikonsumsi dan juga yang lainnya, seperti itu. Saya tekankan sekali lagi, jangan menjustifikasi diri kalian sendiri untuk mungkin saya menderita eating disorder dan lain sebagainya. Jika kalian memiliki identifikasi yang mungkin mengarah pada eating disorder, boleh kalian konsultasikan kepada yang lebih profesional agar mendapatkan penata laksanaan yang lebih baik dan nggak ngawur ya, agar juga menjaga kesehatan kalian, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ida. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama untuk dengan pemateri dan juga peserta. Ayo peserta, teman-teman, dimohon untuk on cam ya. Kita foto yuk. Untuk panitia bisa tolong di dokumentasi. Ya, teman-teman on cam. Sambil menunggu teman-teman on cam, saya mau mengingatkan kembali link absensi sudah berada di room chat. Teman-teman dapat mengakses. Baik, ya teman-teman on cam yuk. Oke, langsung saja ya. Minta tolong untuk panitia langsung di screen. Baik, aku hitung 3, 2, 1. Nah, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Nah,
Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Kak Ida selaku pemateri dan juga teman-teman yang berpartisipasi. Kak Ida, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi bagian dari discussion series 2 bersama HMJ kali ini ya. Semoga yang dapat disampaikan oleh Kak Ida dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah sesi penutup. Saya, Sylvia Eka Safitri, selaku moderator pada acara diskusi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maafkan ya teman-teman. Semoga kita dapat berkumpul di acara diskusi series lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di acara diskusi kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Bye-bye. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Ida. wabarakatuh. Terima kasih Kak Sisil. Kembali. Ya.